Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Sitaryani. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi ibadah. Ibadah diambil dari bahasa Arab, yaitu abada, ya'budu, ibadatan, yang artinya penghambaan. Penghambaan, penyembahan kepada Sang Khalik, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud penghambaan kita kepada Allah yaitu dengan melaksanakan ibadah. Ada dalil yang terkait tentang ibadah ini, yaitu terdapat dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, dari dalil tersebut bahwasanya tujuan manusia diciptakan di dunia ini yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah juga terbagi menjadi dua macam, yaitu ibadah mahdho dan ibadah ghoiro mahdho. Yang pertama yaitu ibadah mahdho. Ibadah mahdho ialah ibadah yang sudah ditentukan ketetapannya dan juga sudah ditentukan waktu mengerjakannya. Nah, jadi dalam ibadah mahdho ini sudah ada tata cara dan aturannya. Contohnya saja seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Sholat. Nah, dari sholat ini kita sudah mengetahui bahwa sudah ada waktu mengerjakannya, yaitu waktu subuh, waktu zuhur, asar, maghrib, dan isya, yang dimana itu sudah ada waktu yang sudah ditetapkan. Selain itu juga sudah ditetapkan bagaimana tata cara melakukan ibadah dalam sholat tersebut. Nah, jadi pada intinya ibadah mahdho ini ialah ibadah yang sudah ditetapkan dan yang sudah ada ketentuannya. Yang kedua yaitu ibadah ghoiro mahdho. Ibadah ghoiro mahdho ialah ibadah yang tidak ditetapkan ketentuannya dan juga tidak ada waktu mengerjakannya. Contohnya saja yaitu seperti kita membaca Al-Quran. Ya, kita membaca Al-Quran tidak ditentukan kapan, di mana kita akan membaca Al-Quran tersebut. Entah kita akan membacanya dengan suara pelan, dengan suara lembut, ataupun dengan suara kuat. Yang pasti sesuai dengan aturan tartil membaca Al-Quran. Selain Al-Quran juga ada sedekah yang juga termasuk dalam ibadah mahdho. Nah, sedekah ini juga tidak ditentukan kapan kita akan bersedekah. Entah siang, ataupun malam, ataupun siang, itu tidak ada ketentuannya. Dan juga dan juga cara kita mengerjakannya. Entah kita ingin bersedekah banyak ataupun sedikit, itu tidak ada ketentuannya. Nah, jadi pada intinya ibadah ghoiro mahdho ialah ibadah yang tidak ada ketentuannya. Kemudian berkenaan tentang hal-hal bagaimana ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya harus sesuai dengan syariat ajaran Islam. Contohnya saja seperti sholat tadi, yaitu kita harus melaksanakannya sesuai dengan syarat dan rukunnya yang zahir. Tetapi walaupun kita sudah melakukannya sesuai dengan syarat rukunnya yang zahir, masih saja akan tidak diterima oleh Allah karena masih berkenaan dengan dunia. Nah, jadi dalam ibadah ini kita harus sesuai dengan syarat rukunnya yang zahir, serta juga harus sesuai dengan batinnya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa yang sesuai dengan batinnya itu ialah niat. Niat merupakan parameter yang sangat luar biasa, diterima atau tidaknya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah yang bunyinya innamal a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya amal ibadah itu tergantung pada niat.
wa innama likulli imri'in ma nawa, dan kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Artinya, niat itu penentu amal ibadah kita diterima atau tidaknya. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat kelima, kita disuruh Allah liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kita disuruh untuk beramal itu dengan ikhlas. Nah, kita disuruh Allah beramal itu dengan ikhlas, berarti kita tidak mengharapkan sesuatu dan juga kita tidak didorong oleh sesuatu. Karena kita hanya semata-mata melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, hal ini harus kita lakukan karena termasuk syarat diterima atau tidaknya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dalam ibadah itu pasti memiliki perbedaan. Contohnya saja kita lihat dalam suatu agama masih memiliki perbedaan dalam melakukan ibadahnya. Contohnya saja seperti sholat. Ya, kita yang beragama Islam, contohnya saja seperti sholat. Sebenarnya sih perbedaan tersebut masih khilafiyah karena masih sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Banyak aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu aktivitas sholatnya yang memiliki banyak macam-macam yang masih sesuai dengan dalil dan hadis yang kuat yang mendukungnya. Contoh dari perbedaan sholat tersebut, contohnya saja seperti takbiratul ihram. Ada yang tidak sampai telinga dan ada yang sampai di dada. Nah, dari gerakan perbedaan dari gerakan takbiratul ihram tersebut itu merupakan sebuah perbedaan. Nah, sebenarnya sih perbedaan tersebut itu semua sudah dilakukan atau sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi itu jangan menyulitkan kita untuk melaksanakannya. Apakah kita harus sampai di telinga ataupun kita harus sampai di dada, itu jangan menjadikan hal yang dapat menyulitkan kita. Justru dari perbedaan tersebut yang sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah tersebut, harusnya itu memudahkan kita, karena kita ambil yang mana menurut kita itu mudah untuk dilakukan. Karena perbedaan tersebut yang penting perbedaan dalam gerakan sholat tersebut itu masih dalam koridor Imam Hambali, mazhab Imam Syafi'i, Hambali dan Maliki. Nah, jadi dapat kita simpulkan urgensi ibadah ini, yaitu kita simpulkan melalui hadis lain yang bunyinya kam min a'malin yatasawwaru a'malid dunya yasiru a'malin akhirah, yang artinya berapa banyak amalan-amalan yang dimana amal-amalan itu ialah amalan-amalan yang berbentuk akhirat. Amalan yang berbentuk akhirat itu yaitu amalan yang mempunyai nilai ibadah yang baik. Nah, jadi dalam melakukan sebuah ibadah ini kita harus melakukannya dengan niat yang baik. Dan apabila kita melakukan sebuah ibadah dengan niat yang buruk, maka amal ibadah yang kita lakukan, baik itu amal ibadah mahdho, amal ibadah ghairu mahdho, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada intinya kita harus melakukan sebuah ibadah itu sesuai dengan niat yang baik, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang baik, dan juga sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.